Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan uh, pengertian etos kerja. Kata etos kerja itu berasal dari bahasa Yunani. Etos berarti sikap. Sikap kita dalam bekerja sesuatu. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya serta sistem nilai yang diyakini. Dari etos ini dikenal pula dengan kata etika yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruknya moral sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik dalam dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna mungkin. Etos kerja tidak bisa dilepas dari berbagai profesional dalam konsep sederhana manajemen modern. Etos kerja harus sesuai dengan prinsip manajemen yaitu planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Dalam Islam dikenal dengan ihsan. Menurut Nurul Masjid, ihsan berarti optimal, optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan kerja tersebut sebaik mungkin bahkan sesempurna mungkin. Adapun contoh atas kerja yaitu kita harus memiliki integritas dalam pekerjaan dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Contoh dengan menaati aturan perusahaan, menghormati rekan kerja, serta bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat. Adapun pengertian tujuan dan motivasi kerja, tujuan dari kerja adalah target yang ingin dicapai oleh seseorang dalam bekerja. Contohnya itu tujuan karir yang merupakan rencana matang kita untuk melangkah dalam beberapa waktu ke depannya seperti apa. Sebagai yang kedua, sebagai orang berpikir bahwa tujuan karir hanya ditentukan oleh posisi atau pekerjaan yang mereka atau yang kita inginkan. Namun tujuan sebenarnya adalah langkah-langkah yang harus kita ambil untuk mencapai hasil kerja tersebut. Jadi tujuan karir itu pernyataan yang didefinisikan dengan baik yang menjelaskan profesi yang diinginkan di kerja individu sepanjang karir kita. Penting bagi setiap kerja untuk menentukan tujuan karir kita dengan jelas. Karena hal ini membantu kita menghasilkan rencana tindakan yang efektif. Uh, Adapun motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan dan menggerakkan perilaku yang berhubungan dengan tempat kerja. Uh, Adapun contohnya itu seperti kalau kita dalam ingin bekerja, otomatis kita ingin dalam bermotivasi itu
ketika bekerja kita ingin mendapatkan gaji. Itu motivasi kita untuk mencari kerja. Yang kedua, dalam kita bermotivasi bekerja itu mencapai sasaran karir. Yang ketiga, berkarya. Berkarya dalam bekerja itu bermotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, mencari pengalaman. Yang kelima, kita beribadah. Adapun berikut motivasi yang dimiliki seseorang dalam bekerja. Motivasi yang pertama, motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Karena dengan ketakutan dalam bekerja kita lebih fokus gitu. Kenapa lebih fokus? Karena kita ingin mencapaikan suatu tujuan. Yang kedua, motivasi karena menginginkan sesuatu. Dalam kita bekerja, ketika kita menginginkan sesuatu, kita memang fokus untuk menjalankan suatu pekerjaan tersebut. Yang ketiga, motivasi yang didorong dari kekuatan batin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja, yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini, yang dimaksud faktor internal itu faktor yang berasal dari suasana batin atau semangat hidup, yaitu inner life. Faktor ini dapat menggerakkan atau membangkitkan seseorang, bahkan dapat menjadi mesin pendorong yang amat dahsyat. Dan biasanya faktor ini berasal dari ajaran agama yang diyakininya. Dalam bentuk realitanya, salah satu faktor yang mendorong tergeraknya hati melakukan sesuatu adalah faktor agama, yaitu ideologi. Jiwa ibarat gelas. Semua doktrin, baik doktrin teologi atau lain, merupakan isi gelas tersebut. Isi gelas sangat tergantung dari warna apa yang masuk ke dalam gelas tersebut. Demikian juga etos kerja. Seseorang atau kelompok masyarakat sangat ditentukan oleh doktrin yang masuk dalam jiwanya. Jika isi doktrin melemah etos kerja, maka prestasi kerja yang dicapai akan rendah. Jika isi doktrin mendorong tubuhnya etos kerja, maka prestasi kerja yang dicapainya akan tinggi. Sedikit ada 3 doktrin keagamaan atau doktrin teologi yang mempengaruhi etos kerja seseorang, yaitu paham Jabariyah, yaitu fatalisme. Paham ini berpendapat bahwa manusia bukanlah pencipta perbuatan sendiri, dan perbuatan itu sama sekali tidak dapat diidentikan, dinisbahkan kepadanya. Intinya, pendapat ini menafikan kemampuan, kesanggupan, dan daya bagi manusia, yang semua perbuatan manusia adalah keterpaksaan belaka, yang itu semuanya merupakan ciptaan Tuhan semata. Yang kedua, faham qadariyah, itu free will. Faham ini berpendapat bahwa semua perbuatan manusia adalah atas kehendaknya sendiri. Manusia bebas menentukan perbuatan sendiri tanpa ada campur tangan, intervensi dari kehendak Allah. Semua urusan saat ini
ditentukan oleh manusia sendiri. Tidak ada kekuatan Allah. Yang ketiga, faham sunni. Faham sunni itu ahli sunnah wal jamaah yang dikenal sebagai aliran jalan tengah dari dua faham sebelumnya yang saling bertolak belakang. Aliran ini mempunyai uh, pemahaman bahwa semua perbuatan manusia ada berkaitan dengan ketentuan Allah. Tetapi Allah memberikan manusia potensi untuk melakukan usaha atau ikhtiar. Dan jika usahanya sungguh-sungguh, maka manusia dapat merubah nasibnya sendiri dengan izin Allah. Manjadda wajada. Adapun faktornya yang eksternal, yaitu faktor pengaruh yang datangnya dari luar diri manusia, yakni faktor lingkungan, baik lingkungan rumah tangga maupun lingkungan kerja. Jelasnya masalah keluarga, anak, istri, teman, tetangga, dan masalah lingkungan kerja yang tidak kondusif dapat memberikan pengaruh baik atau buruk terhadap etos kerja seseorang. Panji Anoroga tahun 1992 menjelaskan bahwa ada beberapa faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya etos kerja seseorang. Yaitu diantaranya yang pertama, faktor keamanan kerja, itu job security. Para pekerja yakin bahwa mereka akan memiliki etos kerja tinggi apabila pekerjaannya merupakan pekerjaan yang aman dan tepat. Artinya tidak mudah diganti atau diberhentikan. Adapun yang kedua, faktor kedua kesempatan untuk mendapat kemajuan. Manusia hidup ingin mendapatkan penghargaan, perhatian terhadap diri dan prestasinya. Karena itu faktor kenaikan pangkat gaji, tingkat dan lainnya harus diperhatikan oleh atasan. Yang ketiga, faktor kondisi kerja, yaitu menyenangkan atau suasana kondusif, suasana kerja yang harmonis, tidak tegang, tidak suram, tidak gaduh merupakan syarat bagi meningkatkan etos kerja seseorang. Yang keempat, faktor rekan kerja yang baik, good working companion. Hubungan sosial atau interaksi sosial antara karyawan merupakan faktor yang cukup penting dalam menimbulkan gairah ketika kita bekerja. Karena dengan adanya rekan-rekan kita saling membantu, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Adapun yang kelima, faktor kompensasi. Kompensasi itu gaji atau imbalan. Faktor ini walaupun pada umumnya tidak menempati urutan paling atas, tetapi hal ini termasuk dapat mempengaruhi ketenangan dan semangat kerja. Dalam kaitan dengan faktor internal dan eksternal tersebut, Toto Tasmarah 1995 berpendapat bahwa banyak nilai-nilai yang terlahir dari keyakinan, sistem pendidikan budaya, hmm, dan ada istiadat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jika segera diluruskan dapat melemahkan etos kerja. Hanya
Itu yang bisa saya sampaikan dari pengertian etos kerja, tujuan dan motivasi kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Nah, sekian, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Febrialis Sari akan menjelaskan tentang ciri-ciri etos kerja tinggi. Yang pertama, kerja keras. Kerja keras adalah bekerja yang mempunyai sifat mabuk kerja untuk mendapat atau mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua yaitu adalah disiplin, yang mana suatu sikap menghormati, mentaati, patuh atas aturan yang telah dibuat, sehingga dia bisa bekerja dengan tepat waktu. Yang ketiga itu adalah jujur, yang mana kejujuran ini yang mana seorang karyawan harus jujur terhadap apa yang ingin dikerjakannya. Terus yang selanjutnya itu adalah rajin. Rajin ini merupakan kebiasaan pribadi karyawan menjaga dan meningkatkan kerja yang dihadapinya. Maksudnya itu apabila ia rajin, pasti seorang yang sudah baik atau selalu dalam keadaan prima setiap saat. Yang terakhir adalah tekun, yaitu rajin, bersungguh-sungguh, taat. Dia tekun atas apa yang ingin dicapainya dan belajar atas kesalahan yang telah diperbuat. Baiklah, saya Indah Anggraini akan melanjutkan dengan ciri-ciri etos kerja rendah. Orang yang memiliki etos kerja rendah memiliki ciri-ciri yang pertama, menganggap bahwa pekerjaan itu adalah hal yang membebani diri. Kedua, kurang atau bahkan tidak menghargai hasil pekerjaan manusia. Ketiga, menganggap bahwa pekerjaan itu adalah suatu hal yang dapat menghambat memperoleh kesenangan. Yang keempat, melakukan pekerjaan dengan terpaksa. Dan yang kelima, menghayati pekerjaan hanyalah rutinitas sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Amelia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian etos kerja Islami. Toto Tasmara menjelaskan bahwa kata etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, dan karakter. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Dari kata etos dikenal pula kata etika, etiket, yang terkandung makna semangat yang kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan menghindari segala kerusakan, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukannya akan diarahkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan cacat dari hasil pekerjaannya. Sikap ini dalam Islam disebut dengan istilah ihsan. Dari penjelasan tersebut tersirat makna bahwa etos berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang. Oleh karena itu, seorang muslim harus mengisinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif, sehingga akan mencerminkan kepribadiannya sebagai seorang muslim yang pekerjaannya akan mengarah pada hasil yang baik dan sempurna. Sementara kata kerja merujuk pada pengertian, kegiatan atau aktivitas yang memiliki tujuan serta usaha sungguh-sungguh untuk mewujudkan aktivitasnya, agar aktivitas tersebut memiliki arti atau makna. Berdasarkan hal tersebut, maka bagi seorang muslim, bekerja adalah suatu upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh kemampuan dan aset yang dimilikinya, baik berupa pikiran maupun tenaga, dalam rangka mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah yang harus memakmurkan bumi Allah dan harus menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau khairu ummah. Selanjutnya, Toto Tasmara mendefinisikan etos kerja muslim sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Dengan demikian, etos kerja Islami dapat dirumuskan sebagai aktivitas yang dilakukan seorang muslim dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah yang melahirkan
melahirkan menyimpang atau melahirkan hasil pekerjaan yang baik dan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Listianawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan ruang lingkup etika dalam Islam. Yang pertama, tauhid, yaitu memandang bahwa segala aset dan transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola. Yang kedua, adil. Keputusan bertransaksi dengan lawan bisnis harus dilandasi akad saling setuju dan sistem private and loss sharing. Yang ketiga, kehendak bebas. Islam mempersilahkan untuk menumbuhkan kreativitas dalam berbisnis selama memenuhi asas ekonomi Islam yaitu halal. Yang keempat, pertanggungjawaban. Semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismiati akan melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu tentang prinsip etos kerja dalam Islam. Yang pertama, bekerja secara halal. Maksudnya yaitu halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Yang kedua, menjaga diri agar tidak menjadi beban orang lain. Maksudnya adalah kaum beriman dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Rasulullah bersabda, sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak, kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung, lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya, diberi atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya adalah fardu ain. Artinya, tidak dapat diwakilkan dan menunaikannya termasuk kategori jihad. Seseorang yang memerah keringat dan membanting tulang demi keluarga akan dicintai Allah dan Rasulullah. Yang keempat adalah bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan mengecam keras hidup tutup mata dan telinga dari tangis lingkungan sekitar. Dari setiap harta yang Allah titipkan kepada manusia, selalu menyisakan hak-hak kaum lemah. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Dinda Finisha Putri akan melanjutkan dengan karakteristik etos kerja dalam Islam. Yang pertama yaitu iman dan takwa. Yang dinamakan dengan iman yaitu meyakini dalam hati, menyatakan dengan lisan dan melaksanakan dalam perbuatan. Kata takwa dan kata-kata kerja serta kata-kata benda yang ditempatkan dengannya memiliki 3 arti. Pertama, takut pada Allah merupakan awal kearifan. Kedua, menahan lidah, tangan, dan hati dari kejahatan. Ketiga, ketaatan, ketakwaan, dan kelakuan baik. Yang kedua, niat. Niat setiap bentuk kerja itu tergantung dari niat pelakunya. Jika orgasme tinggi atau mencari ridha Allah, maka dia akan mendapat nilai kerja yang tinggi. Sebaliknya, jika rendah atau untuk memperoleh simpati manusia belaka, maka setingkat itu pula lah nilai kerja yang didapatkan. Sekian dari saya. Dan untuk pembahasan terakhir adalah nilai-nilai etika kerja dalam Islam, yang terdiri dari jujur. Jujur merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam beraktivitas. Salah satunya adalah jujur saat bekerja. Yang kedua ada menepati janji. Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan datang. Orang menepati janji orang yang dapat memenuhi semua orang dijanjikannya. Yang ketiga ada amanah atau dapat dipercaya, adalah tidak berkhianat dan tidak menyimpang. Dengan motif karena takut kepada Allah, maka sebagai pekerja untuk umat, sifat kuat bekerja adalah prasyarat penting pejabat. Tetapi yang lebih penting lagi adalah menjaga sifat amanah yang bisa hilang karena tuntutan pekerjaannya. Selanjutnya ada menjadi murah hati. Menjadi murah hati dimulai dengan memperlakukan setiap orang seolah mereka sudah mencapai kehebatan potensial yang ada dalam diri kita semua. Memberikan sesuatu dengan rela dan senang hati tanpa mengharapkan imbalan adalah kemurahan hati, baik itu menyumbangkan uang pada organisasi yang ada
percaya atau memberi waktu untuk teman yang membutuhkan dan bekerja. Selanjutnya ada tidak menipu dan juga tidak lupa dengan akhirat. Mungkin sekian dari kami. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.